Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News edisi hari ini. Selain dua berita tadi, kami juga akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik lainnya dari wilayah Malang Raya. Bersama saya Yuni Budi Almeren. Berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Kepolisian Resor Malang kembali menggelar Jumat Curhat dengan pedagang di sekitar Stadion Kanjuruhan. Pertemuan kali ini untuk menyerap aspirasi, saran maupun masukan terkait relokasi menyusul rencana renovasi stadion. Liputannya untuk Anda. Sementara ini kan per 3 bulan, nah, tapi nanti siapa tahu berubah lagi karena kan tender kan nggak menghitung gitu. Dengan adanya rencana pemerintah untuk melakukan renovasi terhadap Stadion Kanjuruhan guna meningkatkan aspek keamanan dan kenyamanan. Dengan adanya rencana tersebut berdampak pada pedagang dan pelaku usaha yang telah lama beroperasi di sekitar stadion, terutama terkait relokasi kios mereka. Untuk itu Polres Malang melakukan pertemuan dengan pedagang. Forum silaturahmi yang dilaksanakan di warung sekitar Stadion Kanjuruhan pada 4 Agustus 2023 dihadiri Kapolres Malang. Dalam acara tersebut, para pedagang yang menyewa ruko di stadion berkeluh kesah terkait rencana relokasi. Kapolres Malang AKBP Putu Kholis Aryana menjelaskan, Polres hadir di sini ingin memastikan nasib para pedagang karena berhubungan dengan renovasi Stadion Kanjuruhan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Kehadiran di sini untuk memastikan tidak ada kegelisahan dan keresahan dari para pedagang yang tentunya juga ikut menjaga Stadion Kanjuruhan. Menurut Kholis, pihaknya siap membantu proses pemindahan sekaligus pengamanan bagi paguyuban pedagang untuk relokasi saat Stadion Kanjuruhan dilakukan renovasi. Ini merupakan kelanjutan dari pertemuan-pertemuan pada minggu sebelumnya. Tentunya kehadiran Polres di sini ingin memastikan nasib para pedagang. Tidak lebih dari itu karena yang berhubungan dengan renovasi, kemudian upaya pembangunan, kemudian perbaikan itu merupakan ranah dari Pemkab. Kami di sini memastikan tidak ada kegelisahan, tidak ada keresahan dari para pedagang
yang tentunya juga ikut sama-sama menjaga Stadion Kanjuruhan. Oleh karenanya tadi kami merangkum update-update tentang lokasi sementara, nanti lokasi pemindahan barang, itu nanti kami pastikan mereka tidak ada kesulitan dan kendala. Sifatnya hanya mendukung agar keamanan di sekitar Stadion Kanjuruhan yang sampai hari ini saya nilai sangat-sangat kondusif, bisa terus kita pertahankan. Termasuk membantu biaya relokasi dagang. Termasuk apabila tadi disampaikan oleh para pedagang ada kesulitan-kesulitan tertentu karena memang terkendala keadaan, kami berkomitmen untuk mencarikan solusinya yang terbaik. Sementara itu, Ketua Paguyuban Pedagang Ruko, Oscar Amrullah, mengatakan lokasi relokasi agar segera dibuat. Apalagi titik tempatnya mengalami pergeseran awalnya di sebelah timur kolam renang atau di sebelah Taman Bumi Arema. Namun pergeseran bersifat sementara, sambil menunggu dana dan info dari Bupati Malang untuk relokasi sementara, setiap pedagang mendapatkan tenda dengan ukuran 3 kali 3 meter. Pedagang kaki lima tadi untuk permintaan paguyuban khususnya penyewa kios. Jadi tempat relokasi itu sudah disediakan untuk pedagang Kanjuruhan, dan tadi disupport dari Bapak Kapolres kita untuk masalah keamanan, terus bantuan kayak penutup tenda nanti akan diusahakan dari Bapak Kapolres sehingga kenyamanan untuk pedagang mengamankan barangnya itu dari hujan maupun dari segi lain itu lebih aman. 3 kali 3 meter. Oscar mengaku beberapa penyewa ruko atau kios Kanjuruhan sudah banyak yang mengosongkan tempatnya. Adapun barang dagangan penyewa kios sejauh ini terpaksa membawa pulang ke rumah serta ada yang menyewa tempat untuk menaruh barang. Dari Kabupaten Malang, Max Munir ATV melaporkan. Pembekalan dan pembinaan ASN P3K dan penyerahan SK P3K tahap 3 pada hari Jumat 4 Agustus tahun 2023 di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang yang dihadiri oleh Koordinator Wilayah Kecamatan Dau, Ketua PGRI Kecamatan Dau, dan Ketua K3S. Dan acara ini dihadiri juga oleh para ASN P3K tahap 1 dan 2. Pembekalan dan pembinaan ASN P3K dan penyerahan SK P3K tahap 3 pada hari Jumat 4 Agustus tahun 2023 di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang yang dihadiri oleh Koordinator Wilayah Kecamatan Dau, Ketua PGRI Kecamatan Dau, dan Ketua K3S. Dan acara ini dihadiri juga oleh para ASN P3K tahap 1 dan 2. Acara yang digelar di gedung PGRI Kecamatan Dau ini berjalan dengan khidmat dan lancar, mulai dari pembekalan dan pembinaan ASN P3K hingga penyerahan SK P3K tahap ketiga yang diterbitkan oleh Bupati Malang pada 21 Juli 2023 dan diserahkan oleh 36 peserta. Harapannya ASN P3K kedepannya dapat bekerja lebih disiplin dan lebih baik lagi dan terus mampu berkontribusi dalam transformasi pendidikan dengan lebih baik. Penerimaan SK P3K diwarnai dengan sukacita oleh para peserta penerima SK P3K tahap ketiga di Kecamatan Dau. Banyak para peserta yang mengabadikan momen ini dengan berfoto bersama rekan kerja. Dr. Andes Muhammad Saikun Hufron selaku Koordinator Wilayah Kecamatan Dau berharap agar setelah diterimanya SK ASN P3K dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan pendidikan di wilayah Kecamatan Dau. Alhamdulillah sudah wanikmatilah. Kami selaku Korwil Dinas Kecamatan Dau, nama Muhammad Saikun Hufron, yang pertama mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan sekarang dan tentunya pemerintah Kabupaten Malang, yang mana pada hari ini bulan Juni tahun 2023 telah menerbitkan SK
teman-teman kami guru-guru GBT yang sudah menerima SKP di KKI. Mudah-mudahan dengan diterima SK ini akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan pendidikan khususnya di Kecamatan Ngawi, hingga ini merupakan angin terbaru untuk mendorong kemajuan pendidikan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih yang setingginya, yang pertama kepada Bapak Bupati Abbas Samsi yang beri perhatian terhadap guru-guru GTT yang telah memberikan surat keterangan sehingga bisa digunakan untuk mendaftar sebagai guru P3K. Dan juga sangat terima kasih pada Ketua PGRI Kabupaten Malang, Bapak Dwi, yang begitu getol untuk memperjuangkan nasib para guru termasuk ini. Untuk itu kami atas nama keluarga besar Korwil Kementerian mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini berkah untuk pendidikan, berkah untuk kabupaten sehingga bisa mengangkat IPK pendidikan terbaik. Terima kasih. Dari Kabupaten Malang, Budi Yulianto, ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Ayo, semarakan HUT RI ke-78 dengan cara 1. Mengibarkan bendera merah putih. 2. Memasang dekorasi kemerdekaan. 3. Mengimplementasikan logo dan desain HUT ke-78 ke dalam berbagai media. 4. Menyelenggarakan beragam kegiatan untuk menyemarakan bulan kemerdekaan. 5. Pada 17 Agustus pukul 10.17 sampai dengan 10.20 waktu Indonesia Barat, menghentikan semua kegiatan untuk menghormati peringatan detik-detik proklamasi. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pusing, banyak tugas, tapi gak paham materinya. Pengen jadi juara kelas, tapi bingung harus gimana. Mau pergi bimbel, tapi capek keluar rumah. Eits, tenang. Tonton aku aja. Kan ada kelas di ATV. Hah? Ada kelas di ATV? Ada kelas di ATV. Program pembelajaran online yang bisa diakses melalui channel ATV, YouTube, dan aplikasi mobile streaming Agropolitan TV. Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Batu, ada kelas di ATV menghadirkan guru-guru yang hebat dari sekolah yang ada di Kota Batu. Di sini, kamu bisa mengikuti berbagai mata pelajaran secara lengkap. Jangan sampai ketinggalan. Ada kelas di ATV setiap hari Senin sampai Jumat pukul 3 sore. Hanya di ATV, bersama membangun negeri. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Desa Bumiaji kini bangga memiliki daya tarik wisata baru dengan peresmian rumah apel
yang dirayakan dengan meriah. Acara peresmian ini dihadiri oleh masyarakat setempat, pejabat pemerintahan, dan pengusaha sektor pertanian. Orenkik, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik, terima kasih. Desa Bumi Aji kini bangga memiliki daya tarik wisata baru dengan peresmian Rumah Apel yang dirayakan dengan meriah. Acara peresmian ini dihadiri oleh masyarakat setempat, pejabat pemerintahan, dan pengusaha sektor pertanian. Rumah Apel ini menawarkan pengalaman berbeda bagi wisatawan dan masyarakat setempat, serta menampilkan produk unggulan bernama Orange Cake. Peresmian Rumah Apel di Desa Bumi Aji menjadi bukti nyata tentang potensi pertanian yang berkembang di wilayah tersebut. Rumah Apel ini menampilkan berbagai produk olahan masyarakat Desa Bumi Aji. Penduduk desa dan para petani pun berharap tempat ini dapat menjadi magnet baru bagi para wisatawan yang ingin menikmati produk olahan yang dimiliki Desa Bumi Aji. Rumah Apel ini juga berperan dalam mendukung ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan semakin banyaknya wisatawan yang datang, diharapkan akan terjadi peningkatan pendapatan bagi petani dan pelaku usaha di sekitar desa. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ibu-ibu PKK, kepada adik-adik kami dari UNMU, dukungan dari semua pihak sehingga acara di Apple House promosi ini Pak, Bapak Ibu, promosi produk kami Desa Bumi Aji Orenkik. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan. Sebagai upaya untuk melestarikan budaya sekaligus menggeliatkan ekonomi para kolektor barang antik di Kota Batu, Among Tani Foundation bekerja sama dengan pelaku usaha barang lawasan Kota Batu menggelar pameran bursa lawasan di kantor ATF Kota Batu. Pameran berlangsung hingga tanggal 8 Agustus 2023 mendatang. Beginilah yang terlihat di kantor Among Tani Foundation Kota Batu. Area kantor dipenuhi berbagai macam benda kuno dan barang antik yang dipamerkan selama beberapa hari ke depan. Bursa antikan ini diselenggarakan oleh Among Tani Foundation bekerja sama dengan pelaku usaha barang lawasan Kota Batu, yang digelar dalam rangka hari ulang tahun Haji Edi Rumpoko yang ke-63 tahun. Pada bursa lawasan ini menampilkan beragam benda kuno dan barang antik dengan tujuan diantaranya untuk melestarikan budaya sekaligus menggeliatkan ekonomi kerakyatan, serta ingin mengenalkan warisan nenek moyang kepada masyarakat agar tidak punah. Adapun barang antik dan kuno yang ditampilkan seperti sepeda, kursi, dan lemari ukiran, gramofon, radio, ornamen kuno, guci, perhiasan, dan masih banyak lainnya yang dimiliki para kolektor benda antik. Sementara itu, bursa benda kuno dan barang antik ini berlangsung dari tanggal 2 sampai 8 Agustus mendatang di kantor Among Tani Foundation, di mana pameran bursa lawasan ini ikut berperan dalam sektor pariwisata, sekaligus melengkapi sektor usaha kecil yang terus berkembang untuk melihat potensi ekonomi benda kuno dan barang antik. Menurut Rudianto, salah satu peserta pameran barang antik menjelaskan, pameran ini menampilkan benda kuno dan barang antik dari berbagai tahun pembuatan, di antaranya seperti gramofon yang diperkirakan tahun pembuatannya sekitar 1950-an, dengan harga jual di kisaran harga 25 jutaan rupiah. Selanjutnya, satu set meja makan antik dengan harga jual di kisaran harga 8 jutaan, serta almari antik di kisaran harga 2,75 juta dan masih banyak lainnya seperti sepeda ontel, sepeda motor, berbagai macam koper, dan lukisan kuno. Kegiatan ini adalah sekedar meramaikan teman-teman sama antikan supaya bisa berkumpul dan saling bertukar pendapat tentang barang-barang antik yang ada di Kota Batu. Di sini ada gramafon, ada mebel kayak kursi, pernak-pernik, pecah belah,
lampu, kendaraan dan alat-alat pertanian, perhiasan kayak ake, gelang. Ya, dengan adanya pameran ini mungkin masyarakat lebih menyimpan barang-barang peninggalan nenek moyang sehingga kelestarian barang-barang yang ada di Kota Batu ini tetap ada. Dari Kota Batu, Violan Ikhwanda ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Definisi netralitas. Bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Puluhan siswa TK, SD, dan SMP di Kota Malang melakukan jelajah sejarah dengan mengunjungi sejumlah monumen juang yang ada di Kota Malang. Jelajah wisata sejarah perjuangan ini merupakan upaya menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme siswa akan nilai-nilai sejarah perjuangan para pahlawan. Puluhan siswa TK, SD, dan SMP di Kota Malang melakukan jelajah sejarah dengan mengunjungi sejumlah monumen juang yang ada di Kota Malang. Jelajah wisata sejarah perjuangan ini merupakan upaya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme siswa akan nilai-nilai sejarah perjuangan para pahlawan. Jelajah wisata sejarah dengan mengunjungi sejumlah monumen juang di Kota Malang dilakukan oleh TK, SD, Shining Star, dan SMP YPK 1 Kota Malang. Jelajah wisata sejarah dimulai dari kantor DPRD Kota Malang, di mana puluhan siswa ini mendapatkan penjelasan akan sejarah berdirinya Taman Alun-Alun Tugu Kota Malang dan bangunan DPRD Kota Malang, yang disampaikan oleh Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Amitya Ratnanggani. Selain dari kantor DPRD Kota Malang, puluhan siswa kemudian melakukan sejelajah ke Monumen Juang di Jalan Kertanegara atau depan stasiun Kota Malang. Puluhan siswa mendapatkan penjelasan sejarah para pejuang yang disampaikan oleh Ketua Komisi B DPRD Kota Malang.
Amitya Ratnanggani Siraduhita, Ketua Komisi B DPRD Kota Malang mengapresiasi jelajah wisata sejarah yang dilakukan oleh puluhan siswa tersebut dalam mengenal sejarah khususnya di Kota Malang. Ia berharap dengan jelajah wisata sejarah ini, nantinya para siswa dapat meneruskan perjuangan para pahlawan dalam membangun bangsa ke arah yang lebih baik. Jadi saya sangat apresiasi yang pertama kepada TKB, TK, Shining Star, serta YPK 1 yang sudah istilahnya memperkenalkan kepada anak-anak kita tentang sejarah gitu ya, terlebih yang ada di Kota Malang gitu. Jadi bagaimana mereka kemudian bisa mengulang kembali seperti apa sih zaman dahulu itu, jadi apa yang sudah diperjuangkan oleh saudara-saudara kita yang ketika itu memang hidupnya tidak mudah seperti kita saat ini gitu. Jadi tadi yang kami ceritakan, yang pertama di Tugu, bagaimana sejarah Tugu ditempatkan. Tadi kami sudah bertemu di gedung DPRD. Kemudian selanjutnya jalan ke sini, saya menceritakan tentang tahun berapa museum ini dibangun, ya sejarah singkatnya lah. Karena saya rasa anak-anak ini juga dengan situasi seperti ini tidak mungkin kita mau cerita panjang-panjang gitu ya. Yang penting kan inti sarinya saja bahwa monumen ini itu melambangkan sebuah perjuangan gitu. Nah, itu yang mestinya sama anak-anak tuh selalu diteladani bahwa saat ini bukan senjata lagi yang kita angkat, tetapi senjata fisik lagi, tetapi kita gunakan secara intelektual dalam bentuk ketika kita berprestasi dalam dunia akademik dan lain sebagainya. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan ke anak-anak. Sementara itu, Firosa Duta Abadir Bako, Kepala TKSD Shining Star mengatakan bahwa wisata sejarah bagi siswa ini penting bagi siswa, khususnya generasi muda, untuk mengetahui perjuangan para pahlawan. Diharapkan dengan jelajah wisata sejarah ini nantinya dapat menanamkan semangat juang bagi generasi muda, sehingga mereka dapat meneladani sifat-sifat para pahlawan dan tetap cinta tanah air. Tujuannya yang pasti yaitu kita mau memperkenalkan kepada anak-anak betapa luar biasanya para pahlawan kita memperjuangkan, mempertahankan negara yang kita cintai ini, agar anak-anak ini memiliki jiwa patriotisme, memiliki nasionalisme yang tinggi, sehingga ketika mereka bertumbuh menjadi anak-anak bangsa, mereka tidak melupakan sejarah dan mereka mencintai negara ini. Tujuannya kemana aja ini? Tujuan kami tadi dari Tugu Malang terus menuju ke patung Monumen Juang 45. Harapannya supaya anak-anak ini memiliki karakter seperti para pahlawan sudah pasti ya, semangat, apalagi di generasi sekarang mereka adalah generasi yang mudah rapuh. Nah, dengan memperkenalkan seperti ini mereka memiliki keberanian untuk terus berjuang, terus terus melakukan hal-hal yang baik seperti para pahlawan. Dari Kota Malang, Akbar ATV melaporkan. Jelang Porprov 2023, cabur wusu Kota Malang menggelar latihan keras. Hal tersebut berkaitan dengan tanggal pelaksanaan Porprov yang semakin dekat. Cabang olahraga wusu Kota Malang telah mempersiapkan sejumlah atlet unggulan untuk bertanding dalam Porprov 2023. Guna meningkatkan mutu latihan, tim wusu Kota Malang juga turut mendatangkan pelatih puslatda dari Cina. Latihan meliputi fisik, gerakan, jurus, dan serangan. Dengan mendatangkan pelatih dari Cina diharapkan mampu meningkatkan performa tim yang sempat redup tahun lalu. Diharapkan cabur wusu dapat mendulang prestasi dalam Porprov tahun ini. Evaluasi tahun sebelumnya menjadi acuan tim untuk meningkatkan performanya. Kita ada Porprov, bukan olahraga provinsi, multi event. Kita sudah siapkan atlet-atlet dari Kota Malang. Untuk meningkatkan mutu latihan kita juga datangkan pelatih-pelatih dari provinsi, juga di Provinsi Jawa Timur ada pelatih puslatda yang didatangkan dari China. Terus kita bawa untuk melatih di Kota Malang.
Dari Kota Malang, Dion Arista TV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit demam berdarah DNJ DBD di Kota Batu, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M+, menguras dan menyikat tempat penampungan air seminggu sekali, menutup rapat tempat penampungan air, mengubur barang bekas yang dapat menampung air. Selain itu ditambah plus dengan cara lainnya seperti masyarakat dapat melaksanakan bulan bakti gerakan pemberantasan sarang nyamuk 3M+ serentak tiap hari Jumat, minggu keempat bulan Maret dan Juli tiap tahunnya. Segera lapor ke Dinas Kesehatan terdekat apabila ada kasus DBD di lingkungan Anda. Ayo, waspada demam berdarah DNJ. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Definisi Netralitas. Bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Berbagai tari tradisional Indonesia mewarnai pertunjukan Malam Warisan Budaya Indonesia di Annandale, negara bagian Virginia. Kelompok seni Santi Budaya terpilih mewakili Indonesia dalam seni pertunjukan musim panas tahun ini yang ditutup dengan menikmati bersama makanan khas tanah air. Berikut liputan selengkapnya dari VOA untuk Anda. Tari golek mengawali pertunjukan Malam Warisan Budaya Indonesia di Ocean Hall Park, Annandale, Virginia. Tari klasik Yogyakarta ini dibawakan dengan luwes oleh Claire Selgin dan Rebecca, dua warga Amerika yang tergabung dalam Santi Budaya, kelompok seni yang ditunjuk mewakili Indonesia malam ini. Saya harapkan mudah-mudahan untuk kedepannya mereka bisa mengenal tradisi kebudayaan Indonesia dari berbagai island. Panggungnya terbuka ala amphitheater. Para penonton duduk di kursi atau lesehan seperti sedang piknik. Malam tari dan musik Indonesia ini salah satu dari seri pertunjukan musim panas yang digelar di taman ini. If I had to give a grade, I will be 95. I would say 100%. I will give them 100 because this is a company that this lady had nurtured this group. Then she nurtured to maintain the culture, that whole island culture, and then to combine it into one organization to bring it to showcase
not only Virginia, Washington DC and Maryland. Tidak hanya penari dewasa yang tampil, Ayu Rahayu yang berusia 5 tahun ini membawakan tari cantik Ayu dari Solo. Di antara penonton nampak beberapa warga Indonesia. Sangat luar biasa, Mas. Kita sebagai warga negara sangat suka sekali, sangat senang, sangat bahagia melihat bahwasanya Indonesia masih bisa performan di tempat yang sangat luar biasa ini. Tentu membuat kita terharu, terus terang apresiasi dengan teman-teman yang siap untuk mempromosikan budaya seperti ini, Mas. Tidak hanya tari, lagu dangdut pun juga menghibur penonton. Tua muda turun ke panggung, joget bersama dalam alunan lagu Bojoku Bojone Wong, termasuk Pamela Boerberg yang nampak asik bergoyang. I love the dance. It's so stylized and the hand movements are so exquisite and the costumes are just beautiful. It's so exotic. Bagi Pamela, acara ini mempertontonkan kemajemukan Amerika, sebuah kenyataan yang kadang tidak disadari oleh warga Amerika. We don't always realize all the culture that's around us every day, and coming to the performances, you see all the different wonderful arts that the world has to offer. Hari mulai gelap. Setelah acara ditutup, penari, penyanyi, dan keluarga mereka berkumpul untuk makan bersama masakan Indonesia. Begitulah acara Indonesia di Amerika kurang terasa mantap jika tidak ada acara makan-makan. Dari Anandil, Virginia, Supriyono, VOA. Dan pemirsa, berikut perakiraan cuaca Minggu 6 Agustus 2023 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Agropolitan News edisi hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya pada esok hari di jam yang sama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.